kasih dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, Opa Oma, saudara, anak adik-adik sekalian dimanapun berada, berjumpa kembali dalam program Sapaan Gembala GKI 5 yang mulai bulan Desember ini memang hanya ada Sapaan Gembala saja. Selasa dengan saya Pendeta Adi Cahyono, Kamis dengan Pendeta Ima, dan doa keluarga sudah tidak tayang. Dan bulan Desember ini saya juga mengikuti nuansa liturgi gerejawi. Kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Bacaan yang saya pilih dari Matius pasal 3 ayat 8. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema buah pertobatan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini kembali bersehati akan membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkenan akan kebersamaan kami dalam program ini. Roh Kudus kiranya yang terus senantiasa menolong. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Matius 3:8 demikian. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Bapak Ibu sekalian, Advent kedua, minggu ini kita diajak untuk kembali memaknai Advent dengan kesediaan diri untuk diubahkan di masa-masa penantian ini dengan hidup yang semakin berkenan kepada Tuhan. Masa penantian akan datangnya Kristus yang kedua kali atau parusia menjadi momen untuk kita benar-benar hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, bahwa kita yang sudah menjadi pengikut Kristus, maka harus senantiasa hidup perilaku kita menunjukkan apa yang Tuhan mau. Yohanes Pembaptis memberikan penjelasan tentang bagaimana pertobatan yang sesungguhnya bukan hanya ketika datang kepadanya dibaptis di Sungai Yordan, tetapi tindakan dan perilaku orang-orang yang sudah dibaptis itu menunjukkan bahwa dirinya benar-benar sungguh-sungguh mengalami pertobatan. Bacaan kita pada hari ini yang mengisahkan tentang peristiwa pembaptisan Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan dihadiri oleh sekelompok banyak orang, dari orang biasa sampai para pemungut cukai, pejabat, pemuka agama pada saat itu, orang Saduki dan orang Farisi, dan mereka semua ingin membuktikan bahwa apa yang diajarkan Yohanes Pembaptis merupakan penggenapan dari firman Allah atau Taurat yang sudah disampaikan para nabi. Kalau kita melihat penginjil Matius mengutip bahwa apa yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis merupakan penggenapan dari kitab Yesaya yang menjadi sebuah referensi penting orang Yahudi pada saat itu, bahwa mereka harus senantiasa menantikan datangnya Mesias, dan sebelum Mesias itu datang, maka akan ada yang mendahului, bahwa mereka adalah seorang yang sungguh-sungguh mengkhususkan diri dan memiliki keunikan, di mana dia mengerjakan apa yang sudah dinubuatkan. Yesaya pasal 40 ayat 3 dikatakan ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang jalan belantara, jalan raya bagi Allah kita. Terus kalian menarik bahwa apa yang dikisahkan tentang Yohanes Pembaptis bukan hanya dituliskan oleh Matius saja, tetapi juga dituliskan di dalam Injil Markus, Injil Lukas, bahkan juga Injil Yohanes. Artinya, kejadian ataupun pelayanan Yohanes Pembaptis merupakan momen yang sangat penting untuk menjadi perhatian orang Yahudi pada saat itu dan kita pada saat ini. Kalau kita mau lihat apa yang dimaksud dengan buah pertobatan, maka kita akan melihat catatan Lukas sangat spesifik atau detail apa yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis, bagaimana orang yang sudah dibaptis itu hidup dalam pertobatan.
Dikatakan di dalam ayat pasal 3 juga dalam Injil Lukas bahwa di mana orang yang memiliki dua belai baju, maka hendaknya dia membaginya. Barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia juga berbuat demikian. Lalu kemudian ada juga pemungut cukai, mereka dibaptis. Lalu apa yang kami berbuat? Yohanes berkata, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Lalu para prajurit juga bertanya, apa yang harus kami berbuat? Yohanes menjawab, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Nah, dari sini saya mengajak kita untuk sungguh-sungguh memperhatikan Bapak Ibu sekalian bahwa buah-buah pertobatan tidak hanya berbicara tentang ritus ritual beribadah. Orang yang sudah benar-benar bertobat itu rajin berdoa, baca Alkitab, kebaktiannya rutin, persembahannya tidak pernah bolong. Tapi lebih daripada itu, dalam keseharian hidup mereka masing-masing, mereka juga menunjukkan kesediaan untuk memiliki kepedulian, pengendalian diri, kepedulian untuk orang-orang yang membutuhkan. Seperti sekarang ini, misalnya ya, kalau ada yang korban bencana alam banjir, gempa bumi, Cianjur, kemarin juga terjadi lagi gunung meletus Semeru. Mereka membutuhkan apa yang kita miliki yang bisa kita bagikan untuk mereka. Itu menjadi bukti pertobatan ketika kita memiliki kepekaan dan kepedulian. Yang menarik saya juga ada perhatikan di yang ditanyakan kepada para lain. Janganlah kamu memeras dan menagih lebih banyak dari yang ditentukan. Artinya ini tidak boleh korupsi. Ini menjadi sesuatu yang sangat konkret. Berbicara tentang korupsi seringkali berbicara tentang uh, korupsi uang. Padahal berbicara korupsi waktu pun juga itu sesuatu yang memiliki impact dampak yang luar biasa. Dan yang terakhir dikatakan di sana uh, apa yang menjadi hak mereka senantiasa cukupkanlah dengan gaji. Artinya ini berbicara untuk kita tidak serakah tamak terhadap sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Relate dengan korupsi tadi ya, yang seringkali menjadi faktor terbesar orang menjadi tidak peduli dengan sesama bahkan menjadi arogan pada sesamanya. Bapak yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, permenungan kita pada hari ini mengajak kita untuk sungguh-sungguh untuk menilai atau merefleksikan bagaimana kehidupan kita saat ini. Seperti khotbah saya di minggu kemarin, kembali kita diingatkan di Advent yang kedua ini, jika masih ada kesempatan untuk bertobat, di suatu hari bertobatlah. Karena kita tidak tahu batasan usia, batasan kehidupan. Namun satu hal yang pasti, Tuhan pasti akan datang kembali dan kedatangannya akan melakukan pemisahan. Mana yang debu, jerami, mana yang bulir gandum yang bernas. Selamat memaknai menjalani Advent tahun ini. Kiranya Tuhan terus menolong kita untuk tetap taat, tetap setia. Dan kita menjadi pribadi-pribadi yang terus memuliakan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kembali kami bersama-sama telah membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Kiranya Engkau boleh berkenan untuk boleh meneguhkan iman keyakinan kami dalam mengikut akan Engkau, terutama sikap perilaku tindakan kami Tuhan. Kami rindu terus dibentuk oleh firman Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu secara khusus hidup dalam buah-buah pertobatan yang bisa dialami, dirasakan. Bukan hanya pada diri kami, tetapi orang-orang di sekitar kami. Terlebih untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan uluran tangan bantuan seperti saat ini Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang ada di Cianjur, yang menjadi korban gempa bumi, saudara kami di Garut, bahkan sekarang juga sedang berlangsung terdampak dari erupsi Gunung Semeru. Tuhan berikan kami hati, kepedulian yang nyata untuk menolong meringankan beban saudara-saudara kami. Kami mau serahkan Tuhan
segala daya upaya yang sudah dilakukan, baik gereja, baik pemerintah, untuk menolong saudara-saudara kami ini senantiasa boleh membuat mereka tetap percaya akan keadaan Tuhan, keberadaan Tuhan, kehadiran Tuhan, campur tangan Tuhan, dan karya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menyerahkan juga gerejamu, KD5, dalam setiap karya pelayanan yang ada, menumbuhkan hati yang rindu untuk bersama-sama setia kepada Tuhan, melayani Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mendoakan secara khusus saat ini untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari Senin 5 Desember, Antonius Pomantau, Ibu Josephine Indrajati Aji Putro, Krishna Manganyu Siagian, dari Debbie Hasena. Dan pada hari ini Selasa yang berulang tahun, ada Saudara Philip Nathaniel Gani, dari Hexalia Selianda Tobing, Wendelin Helen Holy Natawijaya. Biarlah Tuhan kau terus memberkati hidup kehidupan mereka dilempahi dengan sukacita dan kebahagiaan sampai dengan saat ini dan seterusnya. Hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Dan berkati setiap kehidupan bersama orang-orang terkasih, dan keluarga, tengah gereja dan masyarakat. Kami juga mendoakan Tuhan untuk rangkaian masa raya Natal yang terus berlangsung dan persiapan memasuki Advent ketiga dan berbagai perayaan Natal yang akan berlangsung menjelang Natal. Tuhan memberkati menjadi momentum yang baik untuk mereka mensyukuri akan anugerah Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan, kiranya limpahan rahmat, sukacita, dan cinta Tuhan terus boleh membuat mereka semakin taat dan setia kepada Tuhan. Saya serahkan Tuhan bangsa negara kami untuk Indonesia yang kami cintai, kami banggakan, kami rindu Tuhan, bangsa kami terus boleh menjadi pancaran sinar kasih Allah dalam setiap eh, momen-momen, baik momen-momen Indonesia, dalam setiap kebijakan-kebijakan pemerintah maupun event-event internasional yang diikuti oleh bangsa Indonesia, menjadi kesempatan Indonesia boleh bersinar di kancah internasional dan dunia. Terima kasih kami serahkan hidup kehidupan setiap umatmu ke dalam tanganmu Tuhan, kiranya kasih karunia-Mu terus melingkupinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati setiap saudara. Amin.